Oke, selamat bertemu kembali bersama kita di channel kita yang membahas tentang drone, hobi menerbangkan pesawat atau sejenisnya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah VR dan Googles. Sebetulnya fungsi dari Googles itu adalah sebagai penangkap gambar yang dipancarkan oleh VTX atau video transmitter dari drone kita bisa melihatnya langsung di Googles. Untuk bermain drone sebetulnya tidak harus mahal ya teman-teman. Ada beberapa alternatif. Salah satunya kita menggunakan yang namanya VR. Nah, ini namanya VR. Nanti link pembeliannya nanti bisa saya share di link deskripsi. Jadi kalau teman-teman ingin menghemat budget untuk mencoba hobi drone, sebelum membeli Googles seperti ini Googles analog ya, Anda bisa mencobanya dulu pakai VR. VR itu yaitu semacam seperti lensa ya, lensa, ada dua lensa. Ini nanti HP ini dimasukkan ke VR. Nah, sehingga nanti gambarnya bisa jelas terlihat di VR ini. Nah, alat yang kita butuhkan ada dua sebetulnya. Yang pertama, tiga ya, mohon maaf, tiga. Yang pertama itu adalah ini. Ini namanya receiver analog. Mereknya ada berbagai macam. Harganya juga bervariasi antara 200 sampai 800 ribu. Dimana teman-teman bisa membelinya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ini VR, dan ketiga adalah ini HP. Untuk HP ini terserah lah, pokoknya HP yang bisa ada ini USB portnya. Jadi kita bisa menghemat ya. Kalau antara harga VR plus receiver analog kurang lebih kita hanya membutuhkan biaya sekitar ini 80.000, ini kurang lebih 400-an ya, kurang lebih 500 ribuan lah. Tetapi ini bisa difungsikan menjadi dua, sebagai alat pemandu, alat monitor, atau kita bermain drone menggunakan VR. Daripada kita membeli Googles, kalau hanya untuk sekedar mencoba, kita coba dulu yang membeli alat receiver ini. Untuk selanjutnya, kalau Anda bisa, teman-teman kalau ingin mencoba untuk lebih jauh, untuk mendalami hobi FPV, drone FPV, Anda bisa membeli Googles. Dan alat ini nggak usah dibuang teman-teman, bisa dipakai untuk memantau teman-teman, melihat drone, pergerakan drone teman-teman yang sedang bermain ya, sehingga bisa dua fungsi. Jadi bisa yang mana yang teman-teman pilih, pakai langsung Googles atau pakai VR. Ini saya bisa memperagakan sebentar. Tolong. Nah, ini bisa memperagakan sebentar. Gimana kalau kita untuk memakai VR? Jadi kita singkirkan dulu ya Googlesnya ya. Mungkin ini kan sudah banyak dibahas. Nah, untuk softwarenya ini banyak ya teman-teman ya. Pertama kita butuhkan itu install software. Ini kita pakai softwarenya ini, FPV Viewer. Nah ini. Jadi nanti secara operasionalnya ini simbolnya seperti ini ya, gambarnya monitor ini ya. Cari aja di Play Store. FPV Viewer nanti ada, kita temukan. Nanti saya di link deskripsinya juga saya lampirkan. Pertama kita gabungkan gini. Ini sebentar ya. Gini. Nah ini. Di sini akan terlihat frekuensi, dan ini adalah sinyalnya persentase. Ini frekuensi ini, dimana frekuensi tersebut akan dipancarkan di frekuensi berapa. Nah ini coba ya, ini pakai VR, ini drone-nya. Lumayan lah teman-teman daripada beli Googles kalau sudah pemula. Nah lihat, ini kita ini gambarnya kan, gini gambarnya ya. Ini tidak terlihat gambarnya VR-nya. Nanti kita masukkan, maksud saya gambar dari drone-nya terlihat, nanti kita masukkan ke VR. Jadi caranya seperti ini.
Ini ada di pesawatnya ini apa di perangkat ini ada pilihan VR. Ini kan harus dirubah jadi VR ya. Ini apa ya? Oh ini ya, ini gini. Nah ini teman-teman, nanti harus ada tampilan seperti ini dulu, baru dimasukkan ke VR-nya. Nah ini kita buat velcro ya, kita sebutnya velcro seperti ini. Nah ini gimana nih, gini ya. Nah ini velcro-nya ditempel. Nah ini sejadi deh gogelnya. Nah oke, bisa dilihat dengan jelas ya ini ya. Nah gini, ini bagi teman-teman yang mau mencoba untuk bermain FPV, drone FPV, teman-teman bisa pakai VR dulu. Tapi kalau misalnya langsung membeli goggles seperti ini atau yang berbagai macam kan banyak ya di pasaran, juga bisa lah. Oke, biar lebih yakin nanti kita coba di lapangan, kita peragakan, dimana nanti kakak saya akan bermain drone menggunakan VR. Secara feel-nya ya rasanya mungkin masih nyaman yang pakai drone beneran, tetapi untuk sekedar pengenalan mungkin, atau teman-teman sudah punya VR di rumah, teman-teman sudah bisa memanfaatkan VR tersebut. Oke, langsung kita akan menuju lapangan mempraktekkan gimana bermain drone yang bisa menyenangkan hati teman-teman semua. Oke, sampai ketemu. Halo teman-teman, ini kita akan mencoba bermain drone menggunakan VR paket hemat. Jadi kakak saya akan memperagakan gimana memakai VR sebagai goggles dalam bermain drone FPV. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu programnya itu harus dibuka dulu dengan mode VR tentunya. Kalau mode biasa nggak bisa ya teman-teman, harus mode VR. Oke, lalu itunya dipasang, HP-nya dipasang, VR-nya juga dipasang. Oke, itu sudah ininya. Sebentar, disetting dulu di matanya, biar di mata kita biar nyaman. Nanti teman-teman kalau penasaran bisa mencoba loh, lumayan loh. Kita bermain FPV dengan menggunakan VR. Tekek pun apa? Oh, kacamata. Oke, siap. Enggak. Nah, itu wis. Ini akan bermain nyantai, bermain santai, bermain duduk aja biar enak, biar nyaman. Tujuannya kita bermain drone itu adalah sekedar hiburan ya teman-teman, untuk menghilangkan rasa bosan. Oke, siap. Ini adalah kakak saya yang akan memperagakan, dan ini adalah drone-nya. Ini kebetulan saya memakai drone-nya Kruk 35 analog ya, masih analog. Oke, coba 1, 2, 3 terbang. Oke. Ini pakai VR ya teman-teman ya. Jadi ini memang benar-benar diterbangkan dengan VR. Turun aja. Sebentar. Ini drone-nya terbang. Oke.
so